Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. semuanya. Semoga kalian tetap selalu sehat di masa pandemi ini. Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini kita masih bisa jumpa walaupun secara online. Baiklah, untuk ulangan harian jam berapa hari ini direncanakan? Jam 2 sampai jam 3. Ya, jam 2 sampai jam 3, tolong jangan sampai dilewatkan, karena itu sangat berpengaruh. Kalau Anda sekali aja tidak ikut ulangan harian, itu nilai Anda tidak akan maksimum. Seperti kemarin Anda perhatikan, maka nilai Anda bisa walaupun tugasnya lengkap, nilainya tidak akan maksimal. Maksimal hanya 78. Kalau ada nilai ulangan harian yang kurang. Walaupun yang lain nilainya tinggi, ini Bapak kasih tahu ya. Jadi harus lengkap, apalagi kalau tugasnya tidak lengkap, seperti itu. Berikutnya tugas jangan sampai ketinggalan. Kemudian di semester hari ini Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan persiapan panduan praktikum di semester genap. Nah, praktikum ini dalam rangka untuk mendapatkan nilai keterampilan di rapot untuk semester genap. Nah, pengalaman di semester ganjil itu kurang lebih masih ada 5 siswa yang tidak mengumpulkan. Bahkan salah satunya itu ada yang alasan kesulitan, bahkan kalau Bapak kemarin bisa siap melayani untuk datang ke sekolah, ada berapa sekolah ya, Fitri sama Nelgia kemarin sempat juga ke sekolah, dan yang lain bukan hanya berdua aja itu ya. Jadi itu bisa ke sekolah, cuma Bapak tidak mau kalau di antara kalian itu belajar dan itu berbohongan, disuruh ke sekolah alasannya jaga anak kecil, padahal kalian tidak punya adik kecil, seperti itu contohnya ya. Baiklah, untuk menyingkat waktu, untuk praktikum semester ini yaitu berhubungan dengan gelombang mekanik. Yang videonya udah Bapak share dari kemarin. Nah, makanya Bapak minta kalau kalian mau cepat paham harus nonton videonya dulu. Nah, di gelombang mekanik itu suatu gelombang yang merambat melalui suatu medium. Nah, medium itu adalah media. Media itu adalah tempat atau wadah. Nah, oleh karena itu, di dalam praktikum media gelombang mekanik ini, Bapak pilih yang paling sederhana. Satu, sederhana pengerjaannya, sederhana alatnya, sederhana bahannya, dan objeknya juga yang sederhana supaya kalian bisa terjangkau. Jadi kalian bisa jangkau, tidak ada alasan karena tidak punya duit, tidak ada waktu, kemudian susah. Tidak ada alasan itu. Nah, seperti itu. Nah, praktikum gelombang mekanik ini ada 2 yang Bapak berikan. Satu dalam bentuk tali. Nah, tali itu nanti Anda boleh gunakan tali apapun, yang penting bisa menghasilkan gelombang. Seperti itu. Heribertus dibuka dulu, saya tidak mau lihat tidak pakai seragam. Bunti. Jadi Anda bisa tali direntangkan, satu bisa diikatkan pada batang, bisa diikatkan pada suatu benda, kemudian di meja itu bisa diikatkan di meja, bisa juga diberi beban sehingga tali itu tidak jatuh. Kemudian tali itu kalian goyangkan, maka tali itu akan membentuk gelombang. Dan tentu tidak semua tali itu menghasilkan gelombang yang maksimal. Maka kalian harus cari tali yang lentur. Usahakan cari tali yang lentur sehingga nanti
bisa menghasilkan gelombang yang maksimal. Bagaimana Pak gelombang yang maksimal? Pada saat Anda videokan, tali itu akan membentuk sebuah gelombang. Nah itu. Jadi akan nampak mana puncak gelombangnya, mana lembah gelombangnya. Itu. Yang kedua, Anda bisa menghitung berapa jumlah gelombang yang dihasilkan. Nah, saat Anda menggerakkan tali, Anda juga harus videokan. Nah, supaya apa? Pada saat Anda nanti mengamati jumlah gelombangnya berapa, itu videonya bisa dibuat slow ya, dilambatkan ya, sehingga akan nampak sekali gelombangnya seperti itu. Nah, pada saat bersamaan dengan menggerakkan benang, itu tujuan yang akan didapat ya, yang akan didapat satu, panjang gelombang. Jadi panjang gelombang ini bukan panjang gelombang satu gelombang bukan, tapi panjang total gelombang. Dari umpama ada 5 gelombang, total 5 gelombang itu berapa panjangnya? Itu. Yang kedua, mendapatkan waktu. Jadi gelombang dari titik awal bergerak ke titik akhir itu berapa waktunya? Dalam satuan detik. Dalam satuan detik. Nah, yang ketiga, mendapatkan jumlah gelombang. Jadi Anda dapat 3 variabel dari praktek menggerakkan tali tadi. Satu, Bapak ulang. Apa coba? Ada yang ingat? Panjang gelombang. Panjang gelombang. Nah, panjang gelombang keseluruhan. Yang kedua, Waktu. Titik awal sampai titik akhir dalam bentuk detik. Apa? Waktu dari titik awal sampai titik akhir dalam waktu detik. Ya, waktu. Nah, itu. Jadi ada 3 variabel tadi, panjang keseluruhan, kemudian yang tadi udah Bapak sebutin. Nah, itu jadi catatan nanti dalam rangka untuk mencari atau untuk menentukan satu, frekuensi gelombang yang diberi simbol F kecil. Jangan F besar. Kalau F besar apa? Simbol apa? Gaya, Pak. Gaya. Gaya, Pak. Halo. Hai. Halo, F besar. Hai. Simbol apa? Hai. Gaya, gaya. Gaya, Pak. Gaya. Ulang jawabannya. Nah, jadi F besar itu apa, gaya. Nah, setelah dapat F kecil, frekuensi, maka kita akan menentukan lagi periode. Apa itu periode? Apa simbolnya periode apa? T kapital. Ya, T kapital atau T besar. Jadi kalau periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Jadi waktu yang diperlukan dalam satu gelombang. Kalau frekuensi tadi, banyaknya gelombang yang dapat dihasilkan dalam 1 detik. Nah, jadi kalau frekuensi, banyaknya gelombang yang dapat dilakukan dalam 1 detik. Tuh. Nah, kita tadi udah dapat nih 2 variabel. Apa? Yang barusan kita tadi bahas apa? Frekuensi dan periode, Pak. Nah, frekuensi dan periode. Berikutnya, kita harus nyari dulu panjang gelombang. Kalau tadi itu panjang gelombang total ya, bukan panjang satu gelombang. Nah, bagaimana Pak menentukan panjang gelombang? Itu adalah dengan cara panjang gelombang total dibagi dengan jumlah gelombang. Contoh, ini contoh nih, nanti jangan di praktikumnya pakai angka yang Bapak sebutin, itu namanya tidak sesuai dengan penelitiannya.
Contoh, panjang totalnya adalah 2 meter. Terdapat 5 gelombang. Berapakah panjang gelombangnya? Halo? Halo, mana nih? Maaf nggak nyimak Pak. Ulangi lagi Pak. Ayo Bapak ulang ya. Panjang total keseluruhan 2 meter. Menghasilkan 5 gelombang. Berapakah panjang gelombangnya? Nah, atau yang 0,4 meter Pak. 0,4 meter Pak. Hah? 0,4 meter Pak. Ya, 0,4. Seperti itu. Nah. Oke, jadi itu tujuan akhir, belum sampai tujuan akhir ya. Itu baru mengetahui panjang gelombang. Nah, tujuan akhir praktikum ini, siswa diharapkan bisa menentukan nilai besaran cepat rambat gelombang. Nah, jadi diharapkan setelah praktikum siswa bisa mengetahui besaran cepat rambat gelombang. Di simbolnya apa cepat rambat? Kecepatan itu? V. Apa simbolnya? Oke, yang HP-nya baru, oke. Pak, jangan dibocorin, Pak. Tolong, Pak. Oke, HP baru promosi. Astaga. Enggak lah, Pak. Elis ya? Elis. Ya Pak, GP baru Pak. Pak dunia. Tapi baru sih, baru Pak. Tapi bekas dari maksudnya kakak, Hoki Pak. baru pegang. Oh, Baru pegang. Baru pegang. Nah, jadi cepat rambat gelombang itu simbolnya adalah V. V cabang ya, bukan Ya. V itu ya. betul, Bang. V sama dengan lambda kali F. Panjang gelombang kali frekuensi. Atau Anda menggunakan persamaan boleh, lain boleh. Karena apa? Di frekuensi itu adalah seperti. Atau T seper F. Jadi kalau Anda menghitung dengan persamaan V sama dengan lambda per T juga boleh. Nah itu boleh. Nah, itu adalah tadi pada percobaan 1 menggunakan tali. Nah, kalau Bapak mengamati dari kemarin itu tali yang agak bagus adalah supaya lentur itu benang nilon. Benang nilon atau benang yang biasa untuk pakai bangunan itu. Biasa dipakai untuk pekerja bangunan itu benang nilon namanya ya. Nah, itu lebih lentur. Jadi ada gerakan bisa lentur. Nah, maka yang penting nanti juga pengambilan videonya yang harus bagus. Seperti itu. Berikutnya yang kedua. Yaitu di permukaan air. Kalau Fidelis kemarin itu dilakukan di sungai. Namanya Sungai apa ya kemarin lupa saya. Balu, si Balu apa nasi Bolu. Yang jelas pokoknya di Tampe itu. Nah, airnya biasanya bening. Cuma kemarin saya lihat agak keruh sedikit. Nah, untuk di permukaan air Anda bisa memotong sebuah gabus atau yang lain. Yang penting benda itu adalah terapung. Bendanya terapung, kemudian mengalami perpindahan. Kalau Anda berada di bawah air, silakan di ember boleh, di kolam boleh, di sungai boleh. Tapi jangan Anda menghanyutkan sendiri di sungai. Itu yang tidak boleh. Nah, kuncinya satu, bahwa gabus atau benda yang Anda taruh di atas permukaan air itu mengalami perpindahan. Mengalami pergerakan dari titik awal ke titik akhir. Yang kedua, Anda mudah menghitung
atau mengamati adanya lembah gelombang dan puncak gelombang. Sehingga nanti Anda bisa menghitung berapa jumlah gelombang. Satu gelombang itu terdiri satu lembah dan satu puncak. Itu baru dihitung satu gelombang. Seperti itu. Pak, bagaimana menghitung panjang? Kalau Anda menghitung panjang sulit, maka Anda cukup model di Fidelis itu dipakai dengan menggunakan benang. Benangnya dihanyutkan, Anda mau batasi seberapa, nanti diberi tanda aja dulu. Nah, ngukurnya kapan, Pak? Ngukurnya ya Anda benangnya Anda ambil, nanti dibawa ke rumah, baru diukur berapa panjang. Anda ingin mengamati berapa jauh. Anda mengamati 2 meter silakan, mengamati 1 meter boleh. Tapi usahakan di dalam pengamatan itu minimal 5 gelombang. Usahakan. Jadi ada 5 gelombang. Seperti itu. Nah, kalau Anda mau memperhatikan mana lembah gelombang dan puncak gelombang secara langsung pengamatan dengan menggunakan mata atau penglihatan secara langsung itu memang mengalami agak kesulitan di sungai. Maka triknya adalah minimal pada saat di sungai Anda sudah lihat itu ada apa? Bendanya mengapung-apung. Nah, naik turun. Nah, naik turun itulah pada saat benda naik, berarti berada di apa? Halo. Kalau bendanya berada di atas, posisi di apa tadi? Puncak. Di puncak gelombang. Nah, kalau dia berada di bawah, berarti di apa? Lembah. Di lembah gelombang. Jadi yang dikatakan satu gelombang itu kan ada satu puncak dan satu lembah. Berarti sekali turun, sekali naik itu baru hitung satu. Atau sebaliknya, naik dulu sekali, turun sekali, itu baru dihitung satu gelombang. Seperti itu. Nah, dari pengamatan tadi di permukaan air, Anda menggunakan gabus ke, menggunakan kayu yang ringan ke, atau yang lain silakan, bebas. Seperti itu. Nah, akan didapatkan satu panjang, ya, panjang keseluruhan gelombang, panjang keseluruhan gelombang. 2, Anda akan mendapatkan jumlah gelombang. Yang ketiga, Anda akan mendapatkan waktu yang diberi simbol apa? S. Halo. Waktu simbolnya apa? Halo, udah kelas 11. T kecil, Pak. Apa? T kecil, Pak. T kecil. T kecil. Kalau jumlah gelombang, N. apa variabelnya? N kecil. N ganti variabel. N kecil. Ayo, N kecil, jumlah gelombang. Kalau panjang gelombang total, X kecil. Bisa S, bisa S kecil, bisa jadi L. L kecil. L panjang. L kecil Bisa ya. S kecil, bisa L kecil. Itu dicatat semuanya. Nah, itu tadi. Jadi kalau tadi kan mengamati di permukaan sungai kan, Bapak asumsikan atau di permukaan air. Jadi kalau Anda sulit tadi mendapatkan bentuk menghitung jumlah gelombang, maka videonya yang dilambatkan. Videonya begitu pulang atau langsung dicoba di situ. Ada enggak nampak enggak? Kalau Anda slow apa ya namanya? Slow apa itu? Motion ya. Pergerakan. Slow motion. Apa Miss? Gerak lambat apa bahasa Inggrisnya? Slow motion. Slow Slow motion. Oh, slow motion ya. Ya. Seperti itulah. Ya, jadi bergerak lambat videonya. Nanti Anda akan bisa menghitung ya, seperti itu. Nah, kemudian
dari kan tadi udah dapat nih 3 variabel ya. Satu, apa tadi? Halo. Panjang gelombang. Panjang gelombang. keseluruhan, terus jumlah Panjang gelombang. Jumlah gelombang. Jumlah gelombang. Banyak gelombang. waktu. Maka setelah itu Anda akan diminta menghitung satu frekuensi, Frekuensi. dua Periode. periode, tiga Panjang gelombang. Panjang Panjang gelombang. Gelombang. Lambda lambda. gelombang, Panjang gelombang. Lambda. empat Cepat rambat gelombang. Empat rambat gelombang. empat gelombang seperti itu. Nah, kemudian kalau frekuensi apa sih persamaannya apa? N per T. Jumlah gelombang bagi Jumlah gelombang Jumlah dibagi gelombang waktu. bagi waktu. Nah, jadi itu jumlah gelombang dibagi dengan Waktu. Nah, intinya apa? Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang Gelombang dapat dalam dalam satu detik. Satu detik. Gelombang yang dapat dilakukan dalam 1 detik. Oke, itu aja. Nanti 2 percobaan itu Anda jadikan 1 video. Yang kedua, tolong langsung dibuat dalam bentuk MP4. Yang ketiga, link yang dikirim bukan link YouTube. Ya. Link yang dikirim ke Bapak, link Google Drive, dan jangan yang minta akses. Karena kemarin kebanyakan Bapak lihat seperti Gladys dan yang lain-lain, itu begitu Bapak klik minta akses. Nah, jadi Bapak ingin Anda buka video yang dibuat oleh Fidelis, bagaimana mengirim link Google Drive tanpa harus minta akses lagi. Sekali lagi, Bapak tidak menerima yang menggunakan link YouTube. Ya, tidak menginginkan dalam bentuk link YouTube. Kemudian di video Anda ada musik tapi kecil kalau mau ngasih. Tapi kalau bisa enggak usah. Boleh tapi kecil ya. Instrumen aja, jangan musik. Bentuk instrumen. Di depan silakan pajangkan foto Anda biar Anda dikenal orang. Oh, ini loh namanya Hoki, orangnya keren, ganteng gitu loh. Nah. Malu-malu dia. Ya, seperti itu. Mau pajangan foto Bapak ya silakan. Tapi minimal Anda pajangkan nama, kelas, dan sekolah di depan. Ya. Waktu video bebas, Bapak beri kebebasan. Tidak harus berapa menit. Yang penting sampai mudah dipahami. Yang berikutnya, untuk perhitungan, Anda mau pakai tangan boleh. Jadi untuk menjelaskan tidak harus pakai PPT, tapi Anda bisa juga menggunakan tulisan tangan. Yang tidak boleh adalah sambil baca. Nah, kelihatan kalau di depan laptop sambil baca itu janganlah. Tapi bagaimana Anda relax gitu ya, seolah-olah relax lah. Video Bapak terima paling lambat di pertengahan Maret. Pertengahan Maret nanti Bapak siapkan link khusus, bukan di GC, bukan di Google Classroom, tetapi link karena biar Google Drive Bapak aman. Ya, kalau gabung dengan Google Classroom, Drive Bapak penuh. Jadi Bapak siapin link khusus untuk mengirim tugas. Oke, Bapak beri waktu. Ada yang mau tanya, silakan. Dengan cara angkat tangan dulu. Sebelum foto bareng. Halo, silakan. Yang belum ada yang kurang jelas, silakan untuk bertanya. Atau sudah jelas semua? Oke, oke. Hoki paham, Hoki.
Paham, Pak. Aurel? Paham, Aurel? Paham, Pak. Desi, paham, Des? Paham, Pak. Noviana? Paham, Pak. Nurgita? Paham, Pak. Patri? Sia? Paham, Pak. Berhenti? Berhenti? Kemana nih berhenti nih? Jangan-jangan ditinggalkan ya nih HP-nya nih. Oh ada. Ya sip sip mantap mantap. Rizky jangan sampai di ini ya minta akses lagi ya. Kirim drive-nya ya. Halo. Ya, Rizky. Pak. Nah, kemarin videonya tidak muncul karena selalu minta akses. Ivan, sehat Ivan? Ya, sehat, Pak. Sehat Ivan. Mana suaranya biasa nyaring? Paham Ivan? Iya, paham, Pak. Ivan paham atau ada yang mau tanyakan? Ditanyakan Bapak enggak sih. ingatkan, kalau kalian tidak mengumpulkan video, Bapak jamin Anda tidak tuntas di semester genap. Ya. Jadi wajib itu. Jadi kalau Anda tidak mengumpulkan tugas, seperti di semester ganjil kemarin, tidak mengumpulkan video praktikum, berarti Anda tidak tuntas dinilai keterampilan. Ya. Dinilai apa? Keterampilan. Seperti itu. Absen atau kehadiran itu sangat berpengaruh. Ya. Untuk hari ini nanti setelah kita Zoom baru absennya Bapak edarkan ya. Oke. Setelah selesai Zoom ini baru Bapak posting, waktunya Bapak beri sampai pukul 9 ya. Nah, tetap pakai sampai pukul 9 cukup lah, hanya 2 kelas. Laju nanti kalian absen. Ya. Seperti itu. Ada yang tanyakan enggak ini? Waktunya udah selesai janji Bapak nih sampai 8.30. Tapi pelajaran Bapak sampai 8.45. Halo, ada enggak yang mau tanyakan? Kalau enggak ada, kita foto bareng dulu. Bapak foto dulu siapa yang hadir. Satu-satu dulu pakai ini. Oke, olahraga mana Ki? Dari nyebut kakaknya Ki. Hah? Ada, Pak. Nah. Apanya, Pak? Ada nih. Video listnya Video nih, dibawain foto. oleh. Yo. Oke, silakan semua video dibuka. Kita foto bareng sebentar, habis itu kita tutup. Yang videonya ditutup mohon dibuka semuanya ya. Kita foto bareng dulu sebentar. Halo. Nah. Silakan dibuka semuanya videonya. Masih ada yang belum? Pascal. Halo Pascal. Gladys. Atau belum mandi nih, makanya enggak berani buka video. Pascal. Halo Pascal. Mana Pascal nih? Pascal. Oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian layar berikutnya ada 2 layar ya. Nggak tahu kalian masuk layar berapa. Erika sama Taura belum dibuka videonya sebentar. Erika dan Taura.